Ajeng Mengsemeton Sarang Sami, Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda bersama saya, Cynthia Ari. Berikut 3 berita utama hari ini. Polresta Denpasar menetapkan pemilik gudang LPG yang terbakar sebagai tersangka. Pusat pengembangan kecerdasan buatan akan dibangun di kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Denpasar. Seniman dan warga Gianyar mengiringi prosesi Ngaben Imadesija. Seniman serba bisa asal Desa Bone, Kecamatan Blabatu, Gianyar. Setelah melalui serangkaian penyidikan dan pemeriksaan saksi, Polresta Denpasar akhirnya menetapkan Sukojin sebagai tersangka. Pria berusia 50 tahun ini merupakan pemilik gudang LPG yang terbakar pada hari Minggu 9 Juni lalu. Sukojin dinilai bertanggung jawab atas peristiwa yang menyebabkan gudang LPG miliknya di Jalan Kargo Taman, Banjar Umesari terbakar hingga belasan karyawannya meninggal dunia. Wakapolresta Denpasar AKBP Imade Bayu Suta Sartana mengatakan, jumlah korban yang meninggal dunia terus bertambah dan saat ini 5 karyawan Sukojin yang masih dirawat dalam kondisi kritis di rumah sakit. Dengan harga hasil TKP dan rapat koordinasi dan gelar perkara dari Satreskrim beserta Kadit dan anggota, yaitu tersangka atas nama inisial S, laki-laki, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 12 Agustus 73, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat di Jalan Bidade, Denpasar Utara. Pasal ini disangkakan yaitu pasal 188 KUHP, barang siapa karena kesalahan kealpaan menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir ancaman dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, pidana kurungan paling lama 1 tahun. Jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang meninggal dunia. Kedua, pasal 359 KUHP dan pasal 53 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, bagaimana diubah dengan pasal 40 angka 8 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan berusaha mengakibatkan timbulnya korban kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Hingga saat ini kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan lapor terkait penyebab kebakaran gudang gas LPG tersebut. Sedangkan tersangka pemilik gudang dijerat dengan pasal berlapis tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal. Seperti diketahui, kebakaran gudang LPG ini menyebabkan 18 orang menjadi korban. 13 diantaranya meninggal dunia akibat luka bakar yang sangat parah. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Kebakaran gudang gas LPG di Jalan Kargo Taman tidak hanya menyisakan duka bagi korban, namun ketidakberesan soal perizinan usaha. Penyidik Satreskrim Polresta Denpasar memastikan gudang gas LPG yang terbakar pada minggu lalu tidak memiliki izin usaha. Menurut Kasat Reskrim Polresta Denpasar, Kompol Lawrence Raja Bangapul Heselo, tersangka Sukojin si pemilik gudang hanya memiliki izin sebagai pengecer gas LPG dengan nama usaha CV Bintang Bagus Perkasa. Namun terkait aktivitas gudang yang menyimpan tabung LPG berbagai ukuran, seharusnya Sukojin juga mengajukan izin. Kendati demikian, penyidik masih terus menyelidiki kasus ini untuk mengetahui penyebab kebakaran. Jadi itulah yang disampaikan bahwa kita masukin terkait masalah undang-undang migas. Kesalahannya dia adalah karena izinnya itu yang tidak berizin dan menggunakan izin pengecer. Gas yang berukuran 5 sampai dengan
50 itu diambil dari agen resmi langsung. Sedangkan gas yang 3 kilo diambil dari pangkalan. Ini gudang ini berizin ya? Enggak berizin. Makanya disitulah yang terkait masalah. Karena masukkan kelalaian, kebakaran, dan juga nanti undang-undang migas itu kita pasangkan itu semuanya. Sebagian warga di lokasi kejadian mengaku tidak mengetahui jika ada aktivitas pergudangan LPG di daerah mereka. Seperti diberitakan sebelumnya, gudang gas LPG di Jalan Kargo Taman 1 Ubung Kaja, Denpasar terbakar pada Minggu 9 Juni lalu. 18 karyawan gudang menjadi korban dan mengalami luka bakar hingga harus dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Dari 18 korban, 13 diantaranya meninggal dunia akibat luka bakar serius. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Bawaslu Kabupaten Bangli terus berupaya meningkatkan pengawasan partisipatif, khususnya menjelang Pilkada 2024 pada November mendatang. Selain melibatkan masyarakat, Bawaslu juga menggandeng para akademisi dan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bangli sehingga pengawasan menjadi lebih efektif dan pilkada menjadi lebih berkualitas dan demokratis. Memberikan pemahaman terhadap mahasiswa untuk terlibat secara aktif di dalam melakukan pengawasan partisipasi. Kita harapkan generasi muda mampu mengetok tularkan minimal di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakatnya. Karena bagaimanapun generasi muda lah menjadi tulang punggung ke depannya bangsa Indonesia ini. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Bangli menggelar berbagai kegiatan dalam bentuk seminar umum, pelatihan, praktek kerja, magang dan publikasi dalam bentuk video dan podcast hingga pemberitaan baik media cetak, elektronik dan lain sebagainya. Dengan adanya kerjasama ini, Bawaslu berharap bisa membangkitkan kesadaran aktif dari masyarakat untuk mengawal proses pemilihan kepala daerah, sehingga lebih berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.